Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, di Sabtu pertama dalam tahun ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, judul daripada renungan ini saya beri judul Manusia dan Kekekalan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang mungkin pernah dijelaskan di renungan pada hari Senin, Pengkhotbah ditulis oleh Salomo. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada saat dia memasuki usia senja. Dan pasal 3 merupakan perenungan tentang waktu. Pasal 3 ayat 11 itu bicara tentang waktu dan kekekalan. Dikatakan di sana bahwa Allah telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Dikatakan di situ Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak bisa mengetahui rencana Allah yang kekal dengan waktu kita yang terbatas. Kadang-kadang saudara, kita tahu bahwa kita ini hidup sebagai manusia itu terbatas. Tapi kita tahu bahwa Allah itu punya rencana yang tak terbatas. Nah, seringkali kita berusaha memahami rencana Allah yang tak terbatas, rencana Allah yang kekal, berdasarkan waktu kita yang terbatas. Dan kita kemudian terjebak untuk menghakimi rencana Allah yang kekal dari keadaan kita yang terbatas. Misalnya, saudara, kadang-kadang kita melihat kok ada orang yang tidak adil itu menang, sedangkan orang yang benar itu ditindas. Atau kita juga menyimpulkan kadang-kadang kejahatan menang, orang jahat menang, dan orang baik itu malah mengenaskan. Tapi kita harus ingat bahwa penilaian kita adalah penilaian terbatas. Penilaian kita adalah penilaian sebagai manusia yang terbatas. Allah melihat rencananya sempurna dari generasi ke generasi. Tapi kita hanya melihat rencana Allah di dalam generasi kita saja. Karena itu, seringkali kita terburu-buru untuk menilai rencana Allah. Saudara, kalau kita hari ini melihat bahwa ada orang jahat yang sepertinya menang, kita harus ingat bahwa cerita itu belum selesai. Tuhan pasti akan mewujudkan keadilannya di dalam kekekalan. Mungkin tidak dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Allah tidak pernah akan membiarkan satu pun kejahatan itu bersifat kekal. Dia akan menghukum kejahatan dan dia akan menegakkan kebenaran. Sama seperti misalnya, ambil contoh kita lihat dalam Alkitab ada Uria. Uria dia telah dijahati oleh Daud. Dengan segala kesetiaannya kepada Daud, dia telah dikhianati oleh Daud. Bahkan Daud telah mengambil istrinya. Uria mungkin tidak melihat keadilan Allah. Dia hanya tahu dia hanya orang yang setia. Tapi kemudian dia dijahati. Sepertinya kalau kita melihat dari perspektif Uria, sepertinya ini adalah perbuatan tidak adil. Tapi setelah Uria meninggal, Allah menghukum Daud. Ingat, Allah menghukum manusia berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka, berdasarkan keadilan dia. Dan kalau ada manusia yang jahat di hadapan Tuhan, manusia yang tidak seperti yang diinginkan, manusia yang melakukan kejahatan kepada sesamanya, dia jangan berpikir bahwa ketidakadilannya, kejahatannya itu akan selamat. Dia tetap akan dihukum oleh Tuhan. Sama seperti Uria. Uria mungkin dia tidak bisa melihat keadilan Allah pada saat dia hidup. Tapi Allah tetap menghakimi Daud yang berbuat salah kepada dia. Karena itu, janganlah kita menghakimi perbuatan Allah yang kekal dengan waktu kita yang sementara. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sedang atau menghadapi pergumulan yang berat di tahun ini? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Allah melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk tetap percaya kepada perlindungan Allah dan rencana Allah yang kekal. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada rencana Allah yang kekal.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau Allah yang selalu menjaga, melindungi kami dalam rencanamu yang kekal. Bapa, sekarang kami ingin memulai kehidupan kami di hari ini. Berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk bisa percaya kepada rencana-Mu yang kekal. Dan ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau pasti akan menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihatnya, meskipun kami tidak bisa menyelami kehendak-Mu Tuhan. Tapi ajar kami untuk memahami akan hal itu sehingga kami terus berharap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu sehingga kami boleh melakukan seluruhnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.